Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri itu tidak hanya memengaruhi individu dalam karakter dirinya, tetapi juga bagaimana dia merasa puas pada kehidupannya. Konsep diri itu merupakan inti dari kepribadian dan ini sangat memengaruhi dalam menentukan dan memberikan pengarahan diri terhadap kepribadian dan perilaku dirinya dalam kehidupannya. Karena konsep diri adalah gambaran diri tentang dirinya sendiri, gitu ya. Isinya adalah apa aja isi dari konsep diri? Isinya adalah gimana dia melihat dirinya sendiri sebagai pribadi, dan ini merupakan pengetahuan diri. Pada kesempatan yang menarik ini, saya akan mengelaborasi lebih dalam tentang konsep diri. Konsep diri atau self-concept adalah faktor yang menentukan dalam seseorang berkomunikasi dengan orang lain, antar pribadi. Mari kita lihat di paling kanan atas ini. Konsep diri seseorang memengaruhi perilaku orang tersebut. Dan ini memengaruhi bagaimana dia merespon orang lain, memberikan umpan balik pada orang lain. Dan bagaimana umpan balik pada orang lain memengaruhi dari orang lain tersebut, memengaruhi konsep diri kita. Konsep diri kita memengaruhi perilaku. Perilaku kita memberikan respon pada orang. Orang atas respon kita berperilaku tertentu pada kita. Ini berputar terus-menerus. Pengaruh konsep diri pada komunikasi dengan orang lain adalah kecenderungan untuk berperilaku, kita berperilaku sesuai dengan konsep yang kita miliki, konsep diri yang kita miliki. Dan ini disebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Sebuah analogi. Bila Anda berpikir Anda bodoh, Anda akan benar-benar jadi bodoh. Karena saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu menjadi energi untuk kita menjadi seperti itu. Saya bisa menyelesaikan masalah itu. Saya mampu meraih itu. Ini akan menjadi energi yang luar biasa pada diri kita. Jadi hubungan konsep diri dengan perilaku dapat disimpulkan dengan kata-kata seperti ini. You don't think what you are what you think. If you think you can't or you can't, you are right. Kamu berpikir kamu bisa atau kamu gak bisa, itu pasti benar gitu. Kalau kita berpikir kita bisa, kita akan mengupayakannya. Kita berpikir kita nggak bisa, kita akan mengupayakan untuk tidak terjadi begitu. Ketika seseorang merasa aku nih cakep, aku nih keren, kita akan berperilaku seperti itu, ya. Dan ini akan memengaruhi orang lain juga. You are what you think. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dua pendekatan, yaitu konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Kita akan melihat keduanya. Konsep diri yang positif, tanda-tanda orang yang punya konsep diri yang positif ada 5. Dia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah. Dia juga merasa setara dengan orang lain. Dia menerima pujian tanpa rasa malu. Dia menyadari bahwa setiap orang punya berbagai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak sepenuhnya disetujui atau disepakati oleh masyarakat. Dan dia mampu memperbaiki dirinya karena dia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha untuk mengubahnya. Orang yang punya konsep diri yang positif ini luar biasa. Menjadi percaya diri, tidak merasa berlebihan,
Dia juga bisa menerima dia diterima atau tidak diterima oleh orang lain. Dia mampu memperbaiki dirinya karena bisa saja apa yang dia miliki tidak sesuai dengan masyarakat atau lingkungannya. Jadi dia juga bisa mengungkapkan aspek-aspek yang dia sukai atau tidak dia sukai. Lalu dia juga berusaha mengubahnya hal-hal yang tidak positif. Jadi konsep diri sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada lagi pendapat dari Hamacek yang menjelaskan, mengelaborasi secara lebih detail 11 karakteristik orang dengan konsep diri yang positif. Jadi pada kesempatan ini kita membahas 2 pendekatan pada konsep diri yang positif. Tentunya masih banyak lagi kajian-kajian dari para ilmuwan yang mengelaborasi apa itu konsep diri yang positif dan juga yang negatif. Ini dari Hamacek. Yang pertama, dia meyakini betul nilai-nilai dan prinsip tertentu serta bersedia mempertahankannya. Walau menghadapi pendapat kelompok yang kuat. Tetapi dia juga merasa dirinya cukup tangguh untuk mengubah prinsip itu bila pengalaman dan bukti menunjukkan dia salah. Ini orangnya fair. Kalau dia benar, dia merasa yakin dan merasa memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Tapi ketika dia tahu bahwa apa yang dia yakini tersebut secara pengalaman dan bukti itu salah, dia cukup tangguh untuk mengubah prinsip tersebut. Menarik sekali. Kedua, dia mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik, tanpa merasa bersalah yang berlebihan atau menyesali tindakannya jika orang lain tidak menyetujui tindakannya. Jadi orang ini memiliki penilaian yang baik dan merasa biasa saja atau tidak merasa bersalah atau merasa over meskipun orang lain tidak menyetujuinya. Ketiga, dia tidak menghabiskan waktunya yang tidak perlu untuk mencemaskan hal-hal yang terjadi besok. Apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang sedang terjadi di waktu sekarang. Dia menerima saja apa yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak menghabiskan waktu untuk menghabiskan apa yang terjadi masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Luar biasa. Keempat, dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, bahkan ketika dia menghadapi kegagalan atau kemunduran. Dia merasa sama dengan orang lain. Sebagai manusia tidak tinggi hati atau rendah diri. Walaupun ada perbedaan dalam kemampuan tertentu dalam kehidupan. Ada latar belakang, masalah keluarga, ada sikap orang lain pada dirinya, ada perbedaan sosial ekonomi dan pendidikan, atau juga material dan imaterial lainnya. Dia tidak merasa tinggi hati atau rendah diri. Keenam, dia sanggup menerima dirinya sebagai orang penting dan bernilai bagi orang lain. Paling tidak bagi orang-orang yang dia pilih sebagai sahabatnya. Penerimaan diri luar biasa ini. Ketujuh, dia dapat menerima pujian tanpa pura-pura rendah hati dan menerima penghargaan tanpa rasa bersalah. Selamat ya, kamu keren. Thank you, terima kasih. Nggak ngerasa minder, nggak ngerasa narsis juga. Kedelapan, dia cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya. Ini menarik. Ada orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita yang bisa jadi melakukan dominasi kepada diri kita. Misalnya orang-orang agresif. Dia menolak usaha orang tersebut. Dan ini ketika didekatkan dengan perilaku komunikasi yang asertif,
Ini akan terefleksi dalam bagaimana dia menyampaikan upaya untuk orang lain tidak mendominasi dirinya. Kesembilan, dia sanggup mengaku pada orang lain bahwa dia mampu merasakan berbagai dorongan dan keinginan, dari perasaan marah sampai cinta, dari sedih sampai bahagia, dari kecewa yang mendalam sampai kepuasan yang mendalam pula. Luar biasa. Keren banget. Ke-10, dia mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang kreatif, persahabatan, atau sekedar mengisi waktu. Ke-10, dia peka pada kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang telah diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa dia tidak bisa bersenang-senang dengan mengorbankan orang lain. Luar biasa. Ini orang punya kepekaan atas kebutuhan orang lain. Kita akan lanjutkan yang berikutnya. Kita bisa bandingkan reaksi seseorang atas konsep diri ketika dia menerima sanjungan, "Hi, nice hair." "Oh, it's new shampoo." Atau, "Hi, nice hair. Thank you." Nah, beda sekali cara orang yang negatif, konsep dirinya, dan positif. Yang negatif akan cenderung melihat, oh itu karena ada kebetulan aja, atau karena samponya yang bagus, sayanya sih enggak gitu. Kalau yang konsep diri yang positif, terima kasih ya gitu. Dia nggak ngerasa, wah aku keren banget nih, berlebihan. Enggak juga. Dia akan merasa, thank you ya untuk apresiasi Anda. This is just normal, bisa menerima. Nah, kita akan lihat gimana konsep diri yang negatif menurut William Brooks dan Philip Emmett. Dia itu peka pada kritik. Orang ini sangat tidak tahan pada kritik yang dia diterima. Mudah marah, mudah naik pitam. Dalam berkomunikasi dia akan menghindari dialog yang terbuka. Bersikap mempertahankan pendapatnya. Dengan berbagai justifikasi atau logika yang keliru pun akan dia upayakan. Ini konsep diri yang negatif. Kemudian orang dengan konsep diri yang negatif itu responsif pada pujian. Jadi ketika dia puji, dia merasa wah keren banget. Dan hiperkritik pada orang lain. Selalu mengeluh, mencela, meremehkan orang lain, apapun, siapapun. Mereka tidak pandai, tidak sanggup mengungkapkan penghargaan dan pengakuan atas kelebihan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, orang dengan konsep diri yang negatif cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ini sangat sensitif ya. Dia nih ngetawain nih, saya nih gendut, dia nih sebel nih sama saya nih, dan lain sebagainya. Bersikap pesimis terhadap kompetisi. Dia tidak berani mengambil kompetisi. Ini adalah salah satu dari konsep diri yang negatif. Jadi, demikianlah tentang konsep diri. Kita bisa membuat pilihan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang paling baik adalah konsep diri yang positif, dan ini perlu terus-menerus dibangun. Terima kasih, sampai jumpa lagi.